Salatullah salamullahi ala toha rasulillah. Salatullah salamullahi ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahril badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nursa di vlog Flower Mix Madinah. Lupa karena saya mau ngomong Nursa Garden, mau ngomong Flower Mix Madinah. Tapi yang jelas ini hari saya mau video ini kasih masuk di vlognya Flower Mix Madinah. Oh ya teman-teman, ibu-ibu banyak yang menanyakan media apa yang dipakai sama saya di Flower Mix Madinah. Biasa ibu-ibu seperti barangkali teman-teman yang lain yang punya aglonema banyak atau sedikit, biasanya bisa satu macam, bisa dua macam, bisa tiga macam, bisa 5 sampai 7 sampai berapa, tergantung bagaimana cara kita meraciknya teman-teman. Yang biasa saya lakukan teman-teman, kadang kalau saya pasir malang aja bisa, tapi dilihat dari aglonema apa dulu gitu. Misalnya aglonema, misalnya ini aglonema yang Indonesia banget, bukan barang impor. Biasanya dipasang saja di pasir gunung bisa jadi ada akarnya banyak. Ya, saya bahas lagi media yang saya pakai. Ini sekam mentah, sekam bakar, kaliandra, terus kokopit, terus akar pakis. Ada bisa 5, bisa 3 tergantung dari mampunya saya beli gitu. Karena media itu tidak seharusnya 3, 5, 10 atau 12, tidak. Tergantung bagaimana kita meraciknya. Seperti ini kan dia tidak padat. Walaupun saya berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu saya simpan, dia akan terurai begini teman-teman. Itu namanya media yang bagus, yang super duper oke yang saya pakai sekarang. Terus bagaimana caranya meraciknya? Seperti teman-teman yang lain barangkali saya sudah bahas di Nursa Garden, tapi karena ibu-ibu pada banyak yang tanya kenapa bisa serimbun ini, semewah begini daun-daunnya. Ini seperti ini. Saya beli ini, saya lupa namanya, saya tidak ingat lagi. Seperti ini, walaupun misalnya bukan aglonema tapi sehat. Ini biasanya saya kasih media yang baru atau media yang bekas, mereka hidup gitu, beda dengan aglonema. Tapi kalau aglonema ini teman-teman, lamanya media yang di dalam ini sekitar 5 bulan, 4 bulan itu sudah ada tanda-tanda yang putih-putih. Jadi kalau sudah ada tanda putih-putih begitu, akarnya nanti tidak akan berkembang teman-teman, jadi tidak sehat lagi. Jadi sebaiknya kita itu sebelum masuk ke 6 bulan kita harus ganti media itu, paling cepat 4 bulan. Kalau misalnya 3 bulan itu pikiran saya atau saya pribadi ya mubazir gitu. Tapi kalau misalnya kita cium tidak apek media itu, atau misalnya bau humus hutan, itu bagus banget teman-teman. Terus ibu-ibu pada nanya lagi, kalau misalnya sebelum dipakai diapain dulu? Kalau saya teman-teman, karena kebetulan saya di belakang rumah saya itu ada semacam kolam penampungan ikan untuk kayak saya pernah punya ikan lele.
Di situ lebarnya sekitar 3 meter kali 2 meter. Jadi air yang dipakai di kolam itu saya rendam itu sekementanya bisa berbulan-bulan, bisa juga 1 bulan, bisa 2 bulan, tergantung kapan saya mau pakainya. Barangkali menurut saya kalau misalnya tambah lama saya rendam di situ sekementanya itu akan dingin kalau saya sudah pakai. Terus sekam bakar. Saya kadang-kadang teman-teman tidak terlalu banyak yang saya pakai sekam bakar karena pengalaman saya awal-awal saya buat vlog, buat media karena saya jarang. Kalau kehabisan banget baru saya bisa beli sama teman saya. Tapi kalau baru kalau misalnya saya sekarang karena tanaman hias saya banyak sekali, jadi saya tidak mau beli lagi teman-teman, rugi. Karena sisa-sisa dari aglonema itu saya harus pakai dengan tanaman hias yang lain. Seperti ini misalnya, ini Syngonium, teman-teman pada tahu ini namanya Syngonium yang pernah mahal, pernah viral. Ini satu pot ini memang saya beli dulu sekitar ada setahunan karena ada yang panjang ini teman-teman. Ini seperti ini. Saya beli panjang. Ini sudah panjang. Saya ndak potong lagi nih teman-teman tuh. Syngonium ini pernah mahal 3 daun aja itu sudah 150 teman-teman. Tuh. Gitu. Jadi mahal nih dulu. Nah, terus kenapa saya bilang sisa-sisa dari media aglonema saya pakai di sini karena masih bagus. Karena tanaman yang lain itu teman-teman tidak mengharuskan itu media yang baru. Tapi kalaupun misalnya teman-teman yang punya media yang baru lebih oke lagi, lebih bagus lagi, lebih segar lagi hidupnya, lebih cepat seperti ini. Ini media baru pernah saya kasih. Ini satu dulu teman-teman saya beli ini sudah rimbun begini. Ini awalnya saya beli berapa ya, 25.000 begini nih segini. Akhirnya rimbu saya potong tancap ini cantik teman-teman. Terus teman-teman juga ada yang nanya, aduh segar sehat rimbun katanya. Kalau aglonema itu teman-teman tergantung dari kitanya. Kalau kita sudah tahu triknya itu dia akan tumbuh subur. Tapi kadang yang namanya makhluk hidup, tanaman hidup, jadi dia ada rasa kayak manusia sakit, mati, meninggal gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ini aglonema apalagi namanya ini yang Sumatera. Ini sudah sampai bengkok-bengkok begini teman-teman tuh. Sudah bengkok karena sudah lama saya cabut. Sudah 3 hari kalau tidak salah ini. Saya rendam aja sisa air vitamin B1. Sekarang teman-teman kalau mau memperbaiki aglonema, mau memupuk, terus oh iya ada yang tanya pupuk apa yang dipakai sama Flower Mix Madina. Saya pakai sama dengan di Nursa Garden. Saya pakai ini teman-teman. Ini mulai dari awal saya belajar bikin media, mulai dari saya sudah 3 tahun 4 tahun saya perbanyak aglonema sudah 4 tahun teman-teman, sudah lama. Kalaupun aglonema yang paling 6 tahun 7 tahun yang lalu itu aglonema apalagi nama itu lupa lagi namanya, itu yang besar panjang daunnya itu. Oh ya, terlalu panjang saya ngomong. Ini baktosin, terus vitamin B1. Cuman itu doang, tiga ini teman-teman yang dipakai sama Flower Mix Madina. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau tanya lagi berapa takarannya, tergantung dari kita aja. Kalau terlalu banyak mau bajir, kalau terlalu sedikit juga ya lama hidupnya. Tapi kalau sedang-sedang saja, itu pasti akan oke gitu. Tapi kalau misalnya sedikit, misalnya seperti tablet ini, saya biasanya kalau 2 tablet ini bisa 3 liter, bisa beli 4 liter kalau 2 biji.
kalau misalnya saya mau irit, karena saya karena banyak tanaman hias saya bikin satu baskom besar, terus saya kasih masuk ini. Cara siramnya itu saya siram kocor dulu dengan air biasa. Nanti kalau misalnya saya kasih masuk air di ember, baru saya rendam satu pot kasih masuk di ember, satu pot kasih masuk di ember. Jadi supaya sayang itu airnya sampai titik terakhir, tetes terakhir airnya itu tidak akan terbuang di lantai. Jadi terbuang semua di akar tanaman hias. Walaupun tanaman hias saya ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 15 teman-teman. Tapi kalau misalnya kita rawat dengan senang hati, akan indah. Oh ya teman-teman, right of Sumatera ini sudah 3 hari saya cabut ini teman-teman. Ini sampai begini akarnya. Tuh akarnya masih oke, masih hijau-hijau. Terus karena banyak pekerjaan saya, urus ini urus itu, akhirnya tertinggal jadi bengkok. Jadi bengkok begini teman-teman. Tapi tidak ada masalah, nanti kalau misalnya kita mau tanam di media, akan berdiri kokoh, akan berdiri seperti yang lainnya. Oh ya nih teman-teman, cara memotong itu ya seperti ibu-ibu yang lain, samalah. Yang penting kita berani memotong. Ini karena mulai dari sini ini sudah sekitar 10 cm ya teman-teman. Ambil aja sepotong ini, sepotong di bawah. Jadi simpan untuk di atas. Tuh. Dikasih antrakol teman-teman, dikasih antrakol begini. Sudah selesai, tinggal ditanam. Sudah itu yang ini lagi tinggal ditanam teman-teman. Ini bisa dipotong 2 ini teman-teman. Tapi karena saya pikir janganlah, karena kalau panjang begini teman-teman, dia akan mengeluarkan tunasnya yang bagus, yang misalnya bisa tunasin 3-4. Ini teman-teman ada akarnya agak coklat di bawah, bintik-bintik, itu namanya kanker. Jadi kalaupun misalnya kita simpan bagaimanapun itu tidak akan bagus itu. Jadi kita harus korek sampai habis teman-teman. Itu. Sudah itu kita cungkil-cungkil sampai habis, cungkil sampai habis teman-teman. Tuh, sampai tidak ada yang titik-titiknya itu. Sudah itu dipakaikan antrakol. Kalau teman-teman tidak mau pakai tangan, bisa pakai sendok. Pakai ini misalnya, pakai ambil pisau, baru tempelkan di sini. Karena memang teman-teman, karena saya sudah biasa berapa tahun ini hidup dengan tanaman hias, bergelumur dengan tanaman hias, ya oke-oke aja. Tapi jangan diikutin teman-teman, karena ada teman-teman yang iritasinya gatal-gatal tangannya begitu. Oh ya, satu lagi. Nih, kalau sudah begini biarkan dulu. Oh, enggak terlalu lama. Kayak ini ada oke, itu sampai di sini aja. Sudah itu kasih lagi antrakol teman-teman. Kasih. Baru dikasih masuk di dalam pot. Kalau sudah kasih begini teman-teman, tinggal dikasih masuk di pot. Karena saya mau irit, biasanya ini langsung satu pot ini teman-teman. Yang kecil ini dengan yang besar ini. Nanti bengkoknya ini akan kembali semula sudah berapa minggu kemudian. Oke teman-teman, cukup dulu yang ini tinggal kasih masuk di media yang saya kasih lihat tadi. Terus yang ini lagi teman-teman, ya saya kasih informasikan ke teman-teman kenapa aglonema saya begini. Ini awalnya panjang karena penyakitnya aglonema itu biasa bintik-bintik ini kayak tadi bintik-bintik. Jadi walaupun kita simpan bagaimana, dia akan merusak, tidak akan bagus ini dah. Ini syukur-syukur kalau dia hidup. Tapi kalau kita usaha dulu, siapa tahu ya, orang masih seperti manusia yang sudah sekarat masih bisa hidup gitu teman-teman. Jadi dibiarkan. Caranya untuk ini kan tidak terlalu panjang ini teman-teman, dipadatin, jangan kasih kosong dengan media, harus dikasih padat. Bila perlu kasih kayak gabus begitu ditancap teman-teman. Ini kebetulan saya sudah lama tidak pakai begituan lagi. Kadang saya pakai teman-teman itu tanah merah, tanah liat, tanah yang merah banget, baru dikasih bundar-bundar, baru ditancap masuk.
Oke teman-teman, jangan lupa teman-temanku di subscribe, like, komen, share ke teman-teman yang suka dengan aglonema. Nah ini seperti ini. Kenapa begini teman-teman? Waktu kemarin kan saya lihat, sudah lama saya tidak lihat, itu jatuh ke bawah kolom, baru saya lihat ini teman-teman ini. Nanti saya kasih masuk satu pot aja. Terus ini air vitamin B1 sudah 3 hari saya rendam, jadi begini modelnya. Oh teman-teman, kalau misalnya aglonema yang bagus itu walaupun kita rendam lama dia akan hidup nantinya. Jadi jangan sekali-kali aglonema yang rusak baru direndam dengan antrakol atau vitamin B1 atau misalnya baktosin. Itu jangan terlalu lama, karena walaupun dikasih lama dia akan tidak hidup juga karena dia sudah penyakit gitu teman-teman. Terus oh iya, ada lagi nih teman-teman, yang itu tadi tinggal di ini, tinggal dikasih masuk di media. Terus yang ini teman-teman kan terlalu panjang ini, tuh sudah panjang banget, anaknya satu, terus batangnya sudah tinggi. Jadi alangkah bagusnya aglonema ini bukan karena tidak bagusnya, terlalu tinggi. Jadi kosongnya ini terlalu panjang, terlalu tinggi. Ini teman-teman bisa juga kita bungkus dengan media atau dicangkok dengan media di sini supaya akarnya keluar di sini. Tapi karena saya itu orangnya terlalu banyak pekerjaan di sini, akhirnya saya biarin terus ini begini. Sama dengan ini juga teman-teman. Tuh, tinggi banget ini. Ini tinggi sekali. Saking bagusnya batangnya teman-teman. Jadi ini yang ini tidak rusak. Jadi tinggal dipotong di sini, baru dikasih apa lagi namanya teman-teman? Dipotong di sini sepotong, nggak usah dibongkar gitu. Bisa tidak dibongkar, ini bisa juga dibongkar. Tapi kalau mau bongkar boleh. Kita lihat spot hitamnya di bawah itu apakah masih ada atau memang tidak ada. Jadi alangkah bagusnya teman-teman dibongkar habis. Misalnya ini seperti ini ya, saya mau bongkar, saya mau kasih lihat teman-teman. Jangan takut untuk mencoba teman-teman, silakan mencoba. Yang penting aglonema ini aglonema kan sudah tua, ini batangnya sudah kokoh banget. Ini sudah lama, sengaja saya simpan karena saya mau belajar, terus mau praktekkan ke teman-teman. Ini saatnya saya mau kasih lihat teman-teman apakah akarnya bagus, karena ini sudah terlalu lama. Sudah berapa bulan saya janji-janji di Nusa Garden tidak jadi potong, akhirnya di sini saya mau bukakan ke teman-teman akarnya apakah masih bagus seperti yang saya buka di Nusa Garden atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, masih bagus tuh. Masih bagus teman-teman tuh. Masih oke tuh. Coba. Masih oke teman-teman. Jadi karena ini terlalu lama, sudah mulai ada putih-putih melati di sini. Ini sudah harus dibongkar total ini. Caranya teman-teman tinggal bongkar aja begini nih. Set nih. Tuh. Jadi tuh begini. Akarnya masih oke kok. Cuman medianya sudah mulai lapuk. Teman-teman. Jadi ini media ini enggak usah dibuang. Kita keringkan, baru kalau sudah keringkan dikasih ke tanaman hias yang lain. Tuh teman-teman, akarnya alhamdulillah tidak ada. Kenapa saya bilang tadi harus lihat batang bawahnya itu apakah ada bintik-bintik hitam. Kalaupun misalnya ada bintik-bintik hitam, dibuang teman-teman, jangan disimpan. Ini bagus ini teman-teman, akarnya masih oke lah, tidak ada yang rusak. Ini bismillahirrahmanirrahim. Oh iya teman-teman, sudah mulai coklat ini. Tuh, sudah mulai coklat. Jadi bagus dibuang di bawah. Sudah itu, ini kan tidak ada bintik-bintik hitam teman-teman. Tidak ada sama sekali, cuman barangkali
barangkali diremajakan istilahnya. Sudah itu ambil, karena tidak ada bintik-bintiknya, ini bukan bintik-bintik, ini bukan bintik karena pasir, dikasih begini langsung, tidak perlu dicuci nih akarnya karena ketemu lagi dengan media yang baru gitu. Tidak perlu dicuci, bisa juga dicuci. Kalau mau aman teman-teman, jangan ikutin saya, tapi mau amannya itu harus dicuci dulu bersih. Sudah dicuci bersih, nanti direndam dengan vitamin B1 teman-teman, seperti yang tadi. Tapi insya Allah ini karena ini terlalu panjang, saya mau potong satu, ya teman-teman deh, satu tuh. Tidak ada rusaknya teman-teman. Satu, terus dua, jangan takut, langsung potong begini, dua. Terus ini lagi, lihat ruasnya, ini di antara ada ruas-ruasnya itu teman potongnya. Kalau terlalu pendek otomatis dia akan keluar satu tunas saja, tapi kalau kita potong panjang akan keluar 2 dan 3 gitu teman-teman ya. Ya tuh sebegini, ini 3 cm hampir 4 cm teman-teman tuh, lihat tidak ada yang bagaimana. Terus selanjutnya ini kita bisa potong yang ini di atas ini. Tuh. Terus yang ini lagi potongnya panjang kan? Nah, langsung. Nah, gitu teman-teman. Tinggal diolesin vitamin B1, obat merah boleh, atau antrakol boleh saja. Atau pernah saya pakai itu yang apa namanya, sisa-sisa bakar yang sudah lapuk, sudah mulai putih tuh. Jadi saya bisa olesin di sini supaya bakterinya itu tidak masuk ke sini teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak mau kasih lihat teman-teman, saya apa namanya kasih masuk di media, gampang aja kok teman-teman, pada pintar semua kalau kasih masuk di pot. Pilih pot yang jangan terlalu lama, jangan terlalu apa namanya, terlalu simpan air lama, karena ini aglonema belum ada akarnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, tidak terlalu lama saya berbicara, saya mau kasih lihat kasih masuknya, tidak perlu lagi teman-teman ya. Kapan-kapan saya akan membuat vlog lagi bagaimana cara kasih masuk di media, bagaimana cara menyiram. Ibu-ibu pada pintar semua kalau yang begitu. Terus oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen. Kalau misalnya ibu-ibu punya keluhan, nanti saya akan jawab satu persatu. Saya senang kok kalau misalnya teman-teman di rumah punya tanaman yang bagus, yang sehat, yang super duper oke, biar rumah kita sejuk gitu. Ayo ibu-ibu, ayo anak-anak, ayo teman-teman, bapak-bapak. Kadang alhamdulillah saya senang kok bapak